Bab 308, Sienna Merdain 4. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Saya bangun segera setelah itu, meskipun saya sebenarnya belum bisa menggerakkan tubuh saya, kata Sienna ketika dia menggambarkan apa yang terjadi padanya setelah Raizakia terbunuh. Setelah jiwanya meninggalkan celah dimensi, ia kembali ke tubuhnya yang disegel di dalam pohon dunia. Itu semua karena racun Raizakia sehingga Sienna telah disegel selama 200 tahun terakhir. Racun itu tidak hanya mempengaruhi Sienna tetapi telah menyerang semua elf yang menghalangi Raizakia saat itu. Tapi pohon dunia bukan hanya pohon peri terbesar dan tertua. Pohon dunia adalah pohon suci yang telah ada jauh sebelum ras elf bahkan lahir ke dunia ini. Itulah mengapa para elf menganggap pohon dunia sebagai pusat agama mereka. Apakah itu leluhur mereka yang sudah meninggal atau diri mereka sendiri yang sudah meninggal di masa depan, semua elf percaya jiwa mereka akan dipandu ke pohon dunia setelah mati untuk melindungi ras mereka. Tidak diketahui apakah ini benar-benar terjadi, tetapi itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa itu pohon dunia mampu melakukan keajaiban yang mirip dengan Dewa Cahaya. Anda mungkin pernah mengalami ini juga, tetapi keajaiban seperti itu hanya dapat dilakukan dengan bekerja melalui roh-roh yang tinggal di dalam pohon dunia, ungkap Sienna. Mengendalikan roh-roh itu dengan sihir pemanggilan tidak mungkin. Ini berarti bahwa itu keajaiban seperti itu tidak dapat dilakukan sesuka hati seperti yang bisa dilakukan dengan sihir divine. Sienna melanjutkan, para elf dan aku bisa bertahan selama 200 tahun itu karena roh pohon dunia secara aktif menetralkan racun di tubuh kita. Namun, dengan kematian Raizakia, racun yang mengganggu itu benar-benar lenyap. Berkat itu, Sienna dan para elf sadar kembali, tetapi masih mustahil bagi mereka untuk mulai bergerak sendiri segera. Sienna perlu memulihkan tubuhnya yang rusak, dan dia juga perlu mengatur pertemuan dengan para elf yang bangun berpasangan. Kekuatan pohon dunia telah sangat melemah karena harus melakukan begitu banyak hal dalam 200 tahun ini. Itu pasti menghabiskan banyak kekuatan dengan hanya meminjamkanku kekuatan yang dibutuhkan untuk mengusir Raizakia sambil melindungi aku dan elf lainnya, tapi kemudian itu perlu mengirim jiwaku ke sisimu dan bahkan membawamu kembali dari ambang kematian, Sienna mengingatkan Eugene. Para elf, yang sekarang terbangun dari penyegelan, telah memutuskan untuk berkonsentrasi merawat pohon dunia untuk saat ini. Terletak di suatu tempat di kedalaman hutan hujan samar, tampaknya wilayah elf akan terus menolak kunjungan dari orang luar, seperti yang telah dilakukan sejauh ini. Ada juga cukup banyak elf di perkebunan Leonhard, Eugene memberitahunya. 3 tahun lalu, Eugene telah membawa kembali sekitar 100 elf untuk tinggal di hutan di dalam perkebunan Leonhard. Dia juga memastikan untuk mempublikasikan fakta ini. Hal ini dilakukan untuk secara terbuka menegaskan posisi hati singa sebagai sumber dukungan terbesar bagi para elf dan juga menyebarkan berita bahwa itu mereka akan memberikan perlindungan tanpa syarat kepada elf yang berkeliaran atau melarikan diri. Sejak itu, jumlah elf yang tinggal bersama Leonhard telah meningkat sedikit demi sedikit ketika budak elf dan elf yang melarikan diri yang berkeliaran atau hidup dalam persembunyian untuk menghindari perbudakan tiba di gerbang mereka. Ada juga beberapa pemilik budak elf dan pedagang budak sendiri yang telah mengetuk pintu Leonhard. Ini karena tawaran yang telah dilampirkan oleh hati singa pada proklamasi mereka. The Leonhards akan membayar hadiah untuk setiap elf yang dibawa kepada mereka. Namun, beberapa pengunjung juga berharap untuk menggunakan ini sebagai kesempatan untuk membuka hubungan dengan klan Leonhard. Eugene tidak tahu detail lengkap tentang masalah ini. Ini karena Gillette dan Ancilla, yang bertanggung jawab atas keluarga dan bertanggung jawab untuk menangani masalah semacam ini. Bagaimanapun, jumlah elf yang tinggal di dalam hutan hati singa telah meningkat pesat, jumlah mereka telah melampaui 150. Ada juga 3 anakan dari pohon dunia, tambah Eugene. Berkat perawatan rajin para elf, anakan juga menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Hutan Leonhard juga mendapat banyak manfaat dari anakan. Hutan Leonhard saat ini kaya akan mana seperti Leyland biasa, dan ada banyak roh juga. Ini secara alami menyebabkan penguatan perintah ksatria klan hati singa. Mana yang kaya membantu mempercepat kemajuan para ksatria, dan orang-orang yang dianggap sangat luar biasa di antara jumlah mereka bahkan berhasil menandatangani kontrak dengan roh. Itu kabar baik, kata Sienna sambil tertawa ceria. Setelah kita semua bangun, kekhawatiran pertama para tetua elf adalah tentang para elf yang belum berada di wilayah itu pada waktu itu. Eugene tiba-tiba berpikir untuk memberitahunya, Signard juga ada di perkebunan Leonhard. Mendengar kata-kata ini, langkah Sienna terhenti. Orang tua Signard yang telah menjemput dan membesarkan Sienna setelah dia ditinggalkan di hutan hujan. Meskipun Sienna dan Signard berasal dari ras yang berbeda, mereka menganggap satu sama lain sebagai saudara kandung. Kakak laki-laki, apakah dia baik-baik saja? Sienna bertanya dengan hati-hati. Dia memang tertular penyakit, tapi dia terlihat cukup sehat, Eugene meyakinkannya. Sehubungan dengan penyakit iblis yang telah membunuh banyak elf, Sienna juga akrab dengan penyakit itu. 300 tahun yang lalu, penyakit iblis mulai menyebar di antara para elf sejak saat Raja Iblis Helmut mengarahkan pedang mereka ke benua itu, menyebabkan kematian elf yang tak terhitung jumlahnya dan korupsi banyak lainnya saat mereka menjadi Dark Elf untuk melarikan diri dari kematian mereka. Syukurlah, kata Sienna dengan napas lega yang tulus.
Melihat mata Sienna menjadi basah dengan air mata yang menetes, Yujin dengan cepat menambahkan, tidak, sudah kubilang, dia benar-benar sangat sehat. Dia makan dengan baik setiap hari dan bahkan berjalan-jalan. Dan aku tidak tahu dari mana dia terus mendapatkannya, tapi dia terus memberi Mer permen dan permen sambil mengatakan dia benar-benar mirip denganmu. Apakah Anda ingin tahu apa yang dia lakukan ketika saya mengatakan kepadanya bahwa itu dia tidak boleh memberi makan hal semacam itu kepada Mer karena itu tidak baik untuk tubuhnya? Apa yang dilakukan kakak laki-lakiku? Sienna bertanya. Yujin menjawab, dia mencoba memberinya akar dari beberapa jenis tanaman atau pohon sambil mengatakan mereka baik untuk tubuh dan terasa manis ketika dikunyah. Bisakah kamu percaya itu? Sienna tersenyum, apakah Mer benar-benar mengunyahnya? Maukah Anda? Yujin mengejek. Dia menerimanya dengan sikap bersyukur, lalu membuangnya nanti. Sienna terkikik saat Yujin berbicara. 200 tahun adalah waktu yang lama, bahkan untuk para elf. Selama periode singkat setelah mereka hampir tidak berhasil selamat dari serangan Raizakia, jiwa elf leluhur yang tinggal di dalam pohon dunia telah memberi Sienna pengetahuan tentang bagaimana mengatasi krisisnya saat ini. Begitulah cara Sienna berhasil menyembunyikan wilayah mereka untuk melindungi pohon dunia dan para elf di dalamnya sementara juga mengganggu ingatan semua elf yang ditinggalkan di luar. Saat itu, saya sudah sekarat, kenang Sienna. Jadi bagaimana dia bisa mengucapkan mantra seperti itu sendirian? Ingatannya saat itu samar. Itu adalah kasus yang sama ketika dia mencoba mengingat bagaimana dia berhasil memblokir serangan napas Raizakia. Bahkan dalam kondisi sempurna, tidak mungkin bagi Sienna untuk mengalahkan Raizakia sendirian, tetapi pada saat itu, Sienna sebenarnya berada di ambang kematian dari lubang besar di dadanya. Pada saat itu, Sienna seharusnya tidak bisa menghentikan Raizakia. Jika pohon dunia dan elf lainnya tidak meminjamkan kekuatan mereka ke Sienna, nafas Raizakia akan melelehkan pohon dunia, ratusan elf itu, dan Sienna juga. Sienna berpikir kembali ke saat itu, saya harus melakukannya. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Itu adalah pikiran yang melintas di kepalaku. Jujur saja, aku saat ini tidak mampu menggunakan mantra yang sama dengan yang aku gunakan saat itu. Meskipun Sienna sendiri telah merapal mantra itu, keinginan yang memungkinkannya melakukannya bukanlah milik Sienna. Dia telah mengucapkan mantra kuno yang berasal dari era yang telah dilupakan bahkan di antara elf berumur panjang. Di Arot, penelitian tentang mantra kuno yang mirip dengan apa yang berhasil dilemparkan Sienna terus berkembang, tetapi sejak awal, ada banyak poin misterius tentang apa yang disebut era kuno ini. Ini karena hampir tidak ada sisa-sisa lengkap atau bahan yang tersisa dari waktu itu. Semua cendekiawan berhasil mengetahui bahwa era kuno masa lalu yang jauh secara harfiah adalah zaman mitos. Zaman mitos ini adalah era di mana Dewa Cahaya, yang saat ini memiliki agama yang paling banyak disembah dan tersebar luas di seluruh benua, sebenarnya telah berjalan di bumi, dan banyak dewa lain dikatakan juga telah hadir selama periode itu. Cincin yang saat ini dikenakan Yujin di jari manis kirinya adalah peninggalan suci Agarot, yang telah disembah sebagai dewa perang selama era kuno itu. Sienna berhenti sejenak sebelum berkata, Fairmouth, dia. Tidak perlu membicarakannya sekarang, Yujin menyela apa yang akan dikatakan Sienna. Itu bukan sesuatu yang harus aku dengarkan sendiri. Dan saya pikir Anda juga akan kesulitan membicarakannya sekarang. Jangan salahkan Fairmouth. Kembali ketika Yujin pertama kali bertemu dengan proyeksi mental Sienna di dalam pohon dunia, itulah yang dikatakan Sienna. Yujin ragu-ragu, aku sudah mengatakan ini sebelumnya, mengenai adas manis. Dia mungkin sudah mati, tapi sebenarnya dia masih hidup. Yujin memberitahu Sienna segalanya tentang Anise dan Christina. Dia memberitahunya tentang bagaimana Anise, yang telah menjadi malaikat, sekarang tinggal di dalam saintes era saat ini, jadi dia masih ada, bahkan jika itu hanya dalam bentuk jiwanya. Mungkin agak aneh untuk mengatakan ini, tapi dia sebenarnya melakukannya dengan cukup baik. Bahkan sekarang, dia merawat Mer sehingga kamu dan aku bisa bertemu seperti ini. Dengan demikian, sementara kita perlu berbicara tentang Fairmouth. Mari kita lakukan nanti, setelah kita bertemu dengan Anise, Yujin mengusulkan. Mer saat ini tinggal bersama Anise, tapi ini adalah sesuatu yang sebenarnya diusulkan Mer. Alih-alih mengikuti Yujin, Mer mengatakan bahwa dia lebih suka tinggal bersama Anise dan Rhaenyra. Tapi, sejujurnya, ini semua adalah tipu muslihat licik dari pihak Mer. Dia khawatir jika dia pergi bersamanya, Yujin mungkin terganggu oleh fakta bahwa Mer mengamati dari dalam jubahnya dan akan sedikit terlalu berhati-hati dengan perilakunya. Itu juga akan memungkinkan Mer untuk mengawasi saudara perempuan Sein yang licik sehingga mereka tidak akan dapat mengganggu kencan Yujin dan Sienna. Baiklah, Sienna akhirnya setuju dengan Yujin setelah memikirkannya. Tidak menyadari kebenaran di balik ketidakhadiran Mer, Sienna kembali berjalan bersama Yujin sekali lagi. Dia telah mencoba berbicara dengan Yujin tentang Fairmouth terakhir kali mereka bertemu. Namun, mereka tidak punya banyak waktu saat itu, dan Sienna juga berpikir bahwa dia perlu berhati-hati dengan apa yang dia katakan kepada Yujin. 5 pahlawan dari 300 tahun yang lalu semuanya diikat bersama oleh ikatan yang kuat. Namun, Sienna berpikir bahwa, bahkan di antara 5 mereka, ikatan antara Fairmouth dan Hamel harus menjadi yang terkuat. Di antara semua parti mereka,
Vermouth adalah orang yang paling difokuskan Hamel, dan sepanjang perjalanan mereka, Hamel selalu berusaha melampaui Vermouth. Hamel adalah satu-satunya yang melihat Vermouth dengan cara itu. Bagi yang lain, Vermouth adalah pahlawan sempurna yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Untuk menyelamatkan nyawa rekan-rekannya dan melestarikan jiwa Hamel, Vermouth bahkan berhasil menyeret Raja Iblis untuk membuat sumpah yang telah mengakhiri perang, dan dia telah menyelesaikan ini semua sendirian. Kemudian Vermouth pergi dan menipu semua orang dengan memalsukan kematiannya sendiri dan bahkan memukul Sienna dengan luka mematikan yang bisa membunuhnya. Untuk berpikir bahwa alasan Vermouth akan pergi sejauh ini ada hubungannya dengan dia mengatur agar Hamel bereinkarnasi sebagai keturunannya sendiri. Bahkan sekarang, Sienna tidak bisa memahaminya. Jika Vermouth menginginkan reinkarnasi Hamel dan membuat rencana untuk mengaturnya, dan jika dia baru saja memberitahu Sienna tentang rencananya, maka Sienna secara alami akan bekerja sama dengan Vermouth. Karena Sienna sangat menginginkan kembalinya Hamel sama seperti Vermouth. Namun, Vermouth tidak melakukannya. Saat itu, Vermouth tidak mengatakan apapun kepada Sienna. Tapi apakah itu benar-benar Vermouth? Sienna bertanya pada dirinya sendiri. Sienna merasakan keganjilan yang kuat sejak Vermouth menyerangnya. Matanya terasa sangat dingin seolah-olah Sienna sedang menatap sesuatu yang tak bernyawa. Tapi Sienna belum menceritakan semua kecurigaannya tentang Vermouth kepada Eugene. Gelombang. Hei, Hamel, dengarkan baik-baik. Meskipun orang yang mencoba membunuhku tampak seperti Vermouth, dia tidak benar-benar tampak seperti Vermouth. Mengerti? Gelombang. Dengan ekspresi yang sepertinya mengabaikan pentingnya lukanya sendiri, hanya itu yang dikatakan Sienna kepadanya ketika mereka bertemu di pohon dunia. Sienna merasa akan lebih baik meninggalkan hal-hal itu untuk saat ini. Meskipun dia telah ditinggalkan dalam keadaan di mana dia masih hampir tidak hidup, praktis mati, Sienna berpikir bahwa Hamel, yang sekarang sendirian, mungkin akan membuat dirinya menjadi hiruk-pikuk yang menyiksa jika dia mengatakan yang sebenarnya dengan ekspresi berkaca-kaca dan menyedihkan. Sienna tidak punya keinginan untuk melihat Hamel mengamuk sambil dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan terhadap Vermouth. Tapi sekarang, kamu tidak lagi sendirian, Sienna diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Adas manis sekarang berada di sisi Eugene, dan begitu juga Sienna. Lebih dari segalanya, Sienna hanya merasa beruntung Eugene tidak lagi sendirian. Apa yang tiba-tiba kamu gumamkan? Eugene menggerutu. Bukan apa-apa, kata Sienna sambil tertawa saat dia melirik ke samping. Dia terus melihat sekilas wajah Eugene saat dia berjalan tepat di sampingnya. Setelah meninggalkan mansion, keduanya berjalan melalui Merdane Square dan sekarang berjalan menyusuri jalan-jalan kota. Mereka tidak pergi ke salah satu restoran atau kafe di dekatnya. Sienna sangat senang dan puas hanya dengan berjalan bersama Eugene ketika mereka menyaksikan orang-orang merunduk masuk dan keluar dari toko sebelum melanjutkan perjalanan. Begitu banyak yang telah berubah, komentar Sienna. Tentu saja, saya sudah berubah, kata Eugene membela diri. Aku mati dan bereinkarnasi ke dalam tubuh yang sama sekali berbeda. Sienna mengoreksinya, aku tidak membicarakanmu. Lalu kenapa kamu melihat wajahku ketika kamu mengatakannya? Eugene menanggapi. Tapi aku tidak melihat wajahmu. Sienna dengan lemah mencoba menyangkalnya. Maksudku, aku benar-benar tidak melihat wajahmu. Saya pernah melihat pemandangan kota melewati wajahmu. Ini bukan kebohongan total. Ketika Sienna berkata, begitu banyak yang telah berubah, dia benar-benar tidak berbicara tentang seberapa banyak wajah Eugene telah berubah dari wajah Hamel. Sebaliknya, Sienna berbicara tentang kota Arot, yang telah banyak berubah dari yang pernah terlihat dalam ingatannya. Namun, memang benar bahwa itu, sambil melihat kota, Sienna juga menatap wajah Eugene. Sienna mengubah topik pembicaraan, tahukah kamu? Lihat stasiun terapung di langit. Akulah yang membuat semuanya. Eugene mengangguk, aku mendengar tentang itu ketika aku pertama kali tiba di Arot. Pemandu yang disewa Eugene saat itu telah membual tentang hal itu. Dikatakan bahwa 15 stasiun terapung yang melayang di langit di atas ibu kota Pentagon semuanya diciptakan oleh Sienna bijaksana sendiri. Membuat hal-hal itu sejujurnya cukup memakan waktu, tetapi sebenarnya itu adalah hobi yang cukup menyenangkan. Raja Arot pada waktu itu menyediakan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya dan bahkan menyediakan anggaran yang saya minta, Sienna mengungkapkan sambil menyipitkan matanya dan menatap stasiun yang mengambang di langit. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Bahkan sekarang, setelah 300 tahun, stasiun terapung yang dibuat oleh Sienna masih beroperasi tanpa masalah. Sebenarnya tidak ada kebutuhan bagiku untuk melakukannya, tapi mungkin, pada saat itu, Aku ingin entah bagaimana meninggalkan sesuatu seperti jejak kehadiranku di dunia ini, Sienna mengaku. Meskipun aku tidak punya niat untuk mendirikan kerajaan seperti yang dilakukan Molon. Untuk negara ini, saya ingin meninggalkan jejak nama, The Wise Sienna, sehingga masih akan diingat bahkan ratusan tahun kemudian. Sehingga suatu hari nanti, ketika saatnya tiba untuk melepaskan jiwa Hamel yang telah diawetkan di dalam kalungnya. Jika dia kemudian dapat bersatu kembali dengan Hamel di surga, Sienna ingin dapat mengatakan dengan bangga betapa seorang penyihir telah berhasil mengembangkan dan mengubah suatu negara. Sekarang saya memikirkannya kembali, saya pikir saya melakukan pekerjaan dengan baik.
Saya membangunnya dengan sangat sempurna sehingga mereka masih bekerja dengan baik seperti sebelumnya, dan sekarang. Kamu dan aku sama-sama bisa melihat mereka bersama-sama, kata Sienna bangga. Setelah mengatakan itu, Sienna tiba-tiba memikirkan ide yang menyenangkan dan mengasyikkan. Dia melirik sekilas ke sekeliling mereka sebelum menyeringai licik. Eugene terlalu akrab dengan senyum di wajahnya. Dia melihatnya setiap kali dia akan mengerjai seseorang. Misalnya, saat mereka berdua diam-diam mencuri air suci Anise dan meminumnya sendiri. Dengan senyum di wajahnya, Sienna akan selalu tertawa dan kemudian membisikkan idenya kepadanya. Aku agak bosan berjalan, jadi bagaimana kalau kita naik ke sana? Sienna bertanya dengan senyum cerah saat dia mengangkat jarinya untuk menunjuk ke langit. Seperti yang sering terjadi di masa lalu, Sienna tidak menunggu Eugene menjawab. Setelah berjinjit, dia perlahan mulai melayang ke atas. Eugene mencoba berargumen, tapi saya pernah mendengar bahwa Anda memerlukan izin untuk terbang di atas ibu kota. Siapa bilang? Sienna mendengus. Hukum negara ini, jawab Eugene terus terang. Hah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hukum Arot berlaku untukku? Sienna mendengus saat dia perlahan naik ke langit. Kemudian dia menoleh ke Eugene, yang masih berdiri di tanah, dan mengulurkan tangannya dengan tawaran, jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk terbang di langit sendirian, apakah kamu lebih suka memegang tanganku? Eugene juga bisa terbang di langit sendirian. Namun, alih-alih terbang sendiri, Eugene hanya meraih tangan Sienna dengan senyum kalah. Tetapi ketika dia melakukannya, Sienna lah yang menunjukkan ekspresi khawatir atas penerimaannya atas tawarannya. Idiot bodoh, Sienna mengalihkan pandangannya sedikit dan menggerutu pada dirinya sendiri dengan tersipu sebelum menarik tangan Eugene. Jika dia hanya akan malu karenanya, maka dia seharusnya tidak menawarkannya sejak awal. Meskipun Sienna dan Eugene baru saja terbang ke langit dari tengah kota, tidak ada orang yang berjalan di jalanan kota memperhatikan mereka. Itu karena sihir Sienna. Dia tidak ingin menerima perhatian yang mengganggu saat dia dan Eugene berjalan-jalan sendiri, jadi dia telah menyebarkan mantra penghapus persepsi yang luas di sekitar mereka. Aku tidak ingin ada yang mengganggu momen ini, pikir Sienna ketika dia merasakan kehangatan dan kehadiran Eugene datang dari tangan yang berpegangan padanya. Sambil menikmati suara keras jantungnya yang berdebar-debar, Sienna terbang semakin tinggi. Meskipun dia menyeretnya dengan tangannya, dia tidak bisa merasakan beban apapun yang datang dari Eugene. Bagaimanapun, Eugene juga tahu cara terbang di langit. Saat ini, dia hanya membiarkan dirinya ditarik oleh tangan Sienna seperti balon. Secara alami, Sienna juga menyadari fakta ini. Tapi dia tidak merasa perlu untuk mengeluh tentang hal itu. Sebaliknya, dia hanya menikmati sentuhan tangannya. Sienna bersenandung sambil berpikir saat dia tiba-tiba berhenti naik lebih tinggi dan berhenti. Ketika dia melirik ke belakang melewati bahunya, dia melihat mereka jauh di atas kota. Dari atas sini, Sienna bisa melihat danau yang dibuatnya 300 tahun yang lalu dan istana kerajaan Abram berdiri dengan bangga di tengah danau itu. Dia juga bisa melihat kelima menara sihir. Dia juga bisa melihat wajah Eugene. Panas tubuhnya yang bisa dia rasakan berasal dari tangannya tampaknya telah meningkat sedikit dari sebelumnya, tetapi ekspresi Eugene tidak berbeda dari biasanya. Melihat wajahnya seperti ini, entah kenapa, Sienna merasa seperti kalah darinya, jadi Sienna memberi sedikit lebih banyak kekuatan dalam genggamannya di tangan Eugene. Apa yang kamu lakukan? Eugene bertanya. Tunggu sebentar, kata Sienna sambil mengulurkan satu tangan. Pada gerakan ini, tongkat yang terbuat dari cabang pohon muncul di tangan Sienna. Meskipun itu tidak seberapa dibandingkan dengan Akasha, Sienna secara pribadi membuat tongkat ini dari salah satu cabang pohon dunia. Sienna perlahan melambaikan tongkat di udara. Jika seseorang adalah Arquaizat, salah satu yang paling kuat dari semua penyihir, itu mungkin menyebabkan hujan sementara atau badai salju. Tentu saja, sulit untuk menyebarkan fenomena ini dalam jangkauan luas. Membuat hujan di satu desa adalah satu hal, tetapi membuat hujan di atas kota adalah masalah yang sama sekali berbeda. Sienna menoleh sekali lagi untuk melihat ke atas. Stasiun terapung di ibu kota Pentagon tidak hanya memainkan peran sebagai gerbang lungsin perumahan. Setiap faktor iklim di kota ini dikendalikan oleh mantra yang telah dibuat dengan menghubungkan semua 15 stasiun terapung bersama-sama. Mantra ini tidak hanya membuat musim panas tidak terlalu panas dan musim dingin menjadi terlalu dingin, tetapi juga bisa mengendalikan cuaca. Itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak pernah hujan terlalu banyak atau salju terlalu banyak. Ini bukan contoh yang sangat besar untuk mengganggu cuaca, tetapi jumlah gangguan yang minimal ini memastikan kehidupan sehari-hari yang damai dari warga yang tinggal di ibu kota serta perjalanan yang menyenangkan bagi wisatawan yang tak terhitung jumlahnya yang berkunjung setiap hari. Berkat mantra ini, ramalan cuaca di ibu kota tidak pernah salah. Hari ini, cuaca di ibu kota diperkirakan langit cerah dengan sedikit dinginnya musim dingin. Ramalan itu juga mengatakan bahwa tidak akan ada banyak angin. Teruslah mengawasi langit, bisik Sienna dengan suara rendah saat dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Belum ada rencana untuk membuat salju di atas ibu kota, tetapi Sienna telah memutuskan untuk membuatnya turun salju hari ini. Dan dia tidak hanya memiliki keinginan, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk membuatnya turun salju kapanpun dia mau. Meskipun stasiun terapung dilindungi oleh ratusan mantra keamanan,
orang yang telah menciptakan inti dari mantra ini adalah Sienna bijaksana sendiri. Berkat itu, Sienna dapat dengan mudah mengganggu mantra kontrol cuaca stasiun terapung. 15 stasiun terapung ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh langit di atas Pentagon. Jadi mantra Sienna juga mampu mencakup seluruh jajaran itu. Awan mulai berkumpul di langit di atas stasiun apung. Menyadari apa yang Sienna coba lakukan, Yujin memasang ekspresi bingung dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Ini untuk memperingati hari ini, kata Sienna sambil tersenyum. Meskipun kita melihat dan mengalami banyak hal selama perjalanan panjang kita bersama di masa lalu, kamu dan aku saat ini juga akan melihat dan mengalami banyak hal mulai sekarang. Kepingan salju putih mulai turun. Yujin, tidak masalah jika kamu melihat hujan salju lain tahun ini. Yang penting bagi saya adalah, di sini dan sekarang, salju yang Anda lihat akan menjadi salju pertama yang kamu lihat bersamaku sejak kamu bereinkarnasi, kata Sienna. Kepingan salju besar sekarang jatuh di sekitar mereka. Salju yang mengepul melayang melewati Yujin dan Sienna, jatuh ke kota di bawahnya. Kota itu, yang seharusnya tidak melihat salju hari ini, sekarang memutih karena kamu dan aku, kata Sienna sambil meraih tangan Yujin dan menariknya mendekat. Sambil berdiri tepat di samping Yujin, dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, apa yang kamu lihat sekarang, perasaan yang kamu alami saat ini, serta apa yang aku lihat dan perasaan yang aku alami, semua itu akan menjadi pertama kalinya bagi Anda dan saya. Sama seperti salju ini adalah salju pertama yang pernah kita lihat. Sienna memiringkan kepalanya sedikit ke samping saat dia menatap Yujin. Dia bisa merasakan jantungnya yang berdebar-debar, rona merah di wajahnya, panas dari tangan mereka yang tergenggam, dan berbagai sensasi lain yang datang dari jari-jari mereka yang terjalin. Sienna menghembuskan awan kabut putih saat dia tertawa dan berkata, bukankah itu sedikit romantis? Yujin menatap wajah Sienna tanpa mengatakan apapun. Angin sepoi-sepoi bertiup di rambut Sienna. Rona merah di telinga dan pipinya mungkin bukan karena dinginnya musim dingin. Meskipun salju tebal jatuh dari langit, mewarnai penglihatan mereka dan kota di bawah putih, tidak ada satupun kepingan salju yang menumpuk di kepala dan bahu Sienna. Di dunia yang tertutup putih ini, penampilan Sienna tidak berubah sama sekali, dan Yujin masih bisa melihatnya dengan sangat jelas. Ya, jawab Yujin dengan suara rendah sambil menarik tangan Sienna. Itu terjadi dalam sekejap. Sebelum Sienna bahkan tidak bisa berpikir untuk menahan kekuatan tarikan Yujin, bahkan tanpa bisa mengeluarkan pemberitahuan terkejut, dia mendapati dirinya dekat dengan Yujin. Pada saat itu, tidak ada kepingan salju yang terlihat jatuh di antara mereka. Tidak ada satupun jejak putih murni yang terlihat oleh salah satu dari mereka. Di mata Yujin, hanya ada Sienna, dan di mata Sienna, hanya ada Yujin. Panas lembut yang tampaknya tidak seperti musim dingin melewati kontak bibir mereka. Ah, Sienna tersentak dalam diam. Semua pikiran telah menghilang. Sienna menatap Yujin dengan mata goyah sebelum menutupnya dengan erat. Tangannya, yang telah dia lepaskan di beberapa titik, sekarang bertumpu pada pinggang Yujin. Tangan Yujin juga sekarang memegang punggung Sienna sehingga dia tidak bisa menarik diri dan baginya untuk menahannya jika dia melepaskan mantranya karena terkejut. Mereka berdua segera tersentak. Saat bibir mereka bertemu, rasanya seolah-olah waktu telah berhenti atau memanjang menjadi tak terbatas. Namun ketika bibir mereka berantakan, mereka berdua merasa menyesal bahwa itu waktunya terlalu singkat. Saat Sienna menghembuskan awan kabut putih lain dari wajah merahnya, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Ini vilain dulu, kurasa, Sienna tergagap dengan tersipu. Meskipun itu wajar. Salju pertama yang mereka lihat bersama, dan sekarang ciuman pertama mereka. Itu sempurna. Tidak bisa lebih sempurna dari ini. Meskipun salju tidak turun secara alami, dengan Sienna malah membuatnya turun salju dengan sengaja, apakah itu benar-benar penting? Yang penting adalah orang yang memulai ciuman pertama mereka, yang telah mencuri bibirnya seperti pencuri, adalah Yujin. Dia, untuk berpikir Anda akan punya nyali untuk melakukan sesuatu seperti itu. Jadi bagaimana, Yujin, apa reaksimu terhadap ciuman pertamamu? Sienna mencoba bertanya dengan acuh tak acuh yang dia bisa untuk menghilangkan rasa malunya. Dia membuka kembali matanya yang tertutup untuk menatap wajah Yujin yang tepat di depannya. Yujin tetap diam, tidak bisa melihat kembali ke Sienna, dan malah mengalihkan pandangannya dengan sedikit memutarnya ke samping. Dia merasa tidak punya pilihan selain melakukannya. Sienna mendengus ketika dia melihat getaran di mata Yujin dan cara keringat dingin mengalir di dahinya. Dia merasakan gemetar datang dari tangan yang bertumpu di punggungnya. Sienna mengulangi dirinya sendiri, aku berkata, bagaimana? Ciuman pertamamu. Yujin tetap bisu, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Yah, desis Sienna saat pupil matanya perlahan melebar. Bagaimana? Itu, hanya saja, Yujin ragu-ragu. Pada saat seperti ini, Yujin benar-benar tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk berbohong tentang hal itu. Yujin mencoba mengatakan sesuatu untuk meyakinkan Sienna agar tetap tenang, namun kata-kata itu tidak datang kepadanya seperti yang dia inginkan. Bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tamparan yang datang sebagai tanggapan telah membuat Yujin terbang.